welcome to my channel. Happy birthday Vlogger United. Semoga kita semua sukses and bahagia selalu, dan yang pasti mudah-mudahan menjadi teman gak hanya di dunia maya tapi di dunia nyata. Amin ya robbal alamin. Happy birthday Vlogger United. Aku tahu Vlogger United itu dari channel Ani Ibu RT di Australia. Jadi waktu itu kita kenal dari YouTube saling komen, terus ternyata dia juga di Australia, tepatnya di Sydney. Jadi kita sekota dan rumah kita juga nggak terlalu jauh. Akhirnya kita ada ketemuan sama beberapa vlogger YouTuber di Sydney. Ketemuan lah, pas sudah ketemuan, terus beberapa hari setelah ketemuan dia ngajakin aku, "Rin, mau nyoba nggak ini?" katanya, apa namanya, gini cerita, namanya Vlogger United. Terus akhirnya aku setelah gabung di Vlogger United, aku jadi tahu sedikit banyak tentang YouTube. Dan akhirnya aku mikir, gila, aku lebih respect sama YouTuber saat ini, soalnya ternyata emang jadi YouTube ya ada gampang ada susahnya, tapi aku mikirnya harus emang banget butuh ketekunan. Tujuan aku ber-YouTube itu gara-gara karena pindah ke Australia. Jadi waktu di Indonesia kan emang aku banyak banget kegiatan, banyak kerjaan, banyakan segala macam. Terus akhirnya pas pindah ke Australia aku mikir nggak mungkin aku ada kerjaan gitu. Terus buat kerja gitu YouTube. Enggak banget guys. Jadi aku mikir mau nyari killing time, alias aku di Australia ngapain ya, karena aku udah pasti nggak kerja. Jadinya aku mau spend time kalau emang aku ada waktu nggak bisa ngapa-ngapain, iseng, pokoknya killing time banget deh. Jadi aku mikir, oh ya udah mau nyoba-coba bikin YouTube. Tujuan utama orang untuk ber-YouTube tuh beda-beda ya guys. Ada yang mungkin bedanya gini, kalau YouTube zaman dulu itu orang bener-bener yang nyari YouTube itu sebagai sarana informasi. Tapi kalau sekarang YouTube itu segalanya ada, dan bahkan dari yang bagus sampai yang sampah itu banyak banget gitu. Jadi aku mikir, aku nggak percaya lagi sama YouTuber-an karena banyak banget orang-orang nipu. Terus akhirnya aku mikir-mikir lagi, ya udah, tujuan utama aku tuh ber-YouTube adalah aku buat nyimpen momen aku. Momen-momen yang bisa aku lihat kapan aja, di mana aja. Tapi kalau ngomongin, lu juga demenin kalau dapet uang dari YouTube, of course. Kayaknya gimana gitu, kerja keras kita ternyata terbayar itu. Jangankan yang namanya gaji gede dari YouTube, aku baru di Monets aja gitu, baru nyatakan Monets itu aja aku udah senangnya bukan main gitu ya. Karena aku inget banget baru gabung berapa hari gitu di Vlogger United, and tiba-tiba tembus lah aku itu di Monets. Terus wah, seneng banget pasti. Jadi udah jelas banget kalau tujuan aku ber-YouTube itu nggak akan pernah yang namanya masalah fulus. Tujuan aku yang pasti killing time, alias kalau aku punya waktu santai pasti aku akan ber-YouTube ya. Tapi kalau aku pasti akan lebih mendahulukan my family number one. Terus kehidupan nyata, kehidupan yang memang tiap hari ada di depan muka aku, itu yang lebih aku dahulukan. Kalau masalah YouTube atau apa itu totally karena keisengan aku gitu. Ya mudah-mudahan keisengan berbuah hasil yang bagus, alhamdulillah. Well, kalau dibilang soal pengen sukses nggak di YouTube, of course nggak hanya di YouTube. Aku pengen sukses di dunia aku gitu, di hidup, selama aku hidup ya of course. Semua orang kayaknya pengen sukses. Cuma sukses buat aku itu adalah, aku nggak suka sukses instan. Karena buat aku yang instan, yang halal itu hanya Indomie. Orang yang suksesnya lama, itu berarti mereka benar-benar udah memiliki ilmu yang banyak banget gitu, yang bener-bener ketika mereka naik di atas, udah di puncak, mereka susah untuk diterjunin ke bawah gitu, untuk dijorokin ke bawah ke jurang gitu agak susah, karena mereka tahu cara naik jurang itu gimana, cara lompat dari jurang itu gimana gitu. Beda sama orang yang instan. Ketika lo misalnya mau nanjak gunung, lo cuma naik helikopter, zet, instan dapet lo di puncak. Ketika di puncak lo ada angin kencang, ada apa, lo jatuh, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda sama orang yang mendaki ke gunung pelan-pelan, yang butuh waktu lama. Ketika di atas ada angin, dia tahu, oh kalau ada angin ngumpetnya di sini, kalau ada angin gue harus begini gitu. Jadi buat aku
sukses itu you need time, you need passion, you need everything gitu. Jadi nggak bisa buat aku kalau kayak sekarang untuk menjadi YouTuber terus harus yang instan. Untuk sukses itu harus yang instan. Buat aku gini, ada YouTube instan langsung tenar gitu, langsung yang duar gitu ya. Aku mikirnya itu adalah aji mumpung alias lucky, beruntung gitu, alias kayak menang lotre gitu. Karena orang beda, karena dapat uang yang namanya menang lotre sama dapat uang karena hasil kerja keras itu beda banget guys. Itu terasa banget, orang yang dapatnya cepat maka hilangnya juga cepat. Goal aku alias harapan aku untuk ber-YouTube itu karena nggak memikirkan uang, jadi aku memikirkan harta yang berlipat ganda alias berteman, punya teman maya menjadi nyata. Dan akhirnya aku menemukan guys. Welcome to KFC. Jadi alhamdulillah banget aku mendapatkan temen yang gokil, temen yang bocor, yang mengerti aku banget, yang orang mungkin di YouTube ngelihatnya oh Rina kayak gini gitu, tapi mereka inilah yang udah tahu aslinya aku. Mereka itu orang-orang yang apa ya, yang ngerti gitu, oh nih anak orangnya kayak gini gitu. Mereka tahu banget dari aku pertama kita video call kan buat ngebentuk grup ini. Itu dari aku tuh dari yang malu-malu, so manis gitu, yang gitu. Sampai sekarang yang aku bisa telanjang gitu di depan mereka tuh yang bodo amat, yang udah mereka tuh udah kayak apa ya, hari-hari aku gitu. Jadi guys, asal mula KFC ini terbentuk sebenarnya idenya itu adalah dari Dimitri alias Dima. Siapakah dia? Tanya ke Rini. Jadi dia ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus pas diajak sama Rini buat acting-actingan, aku mikir, bernostalgia lagi. Karena dulu emang aku sempat belajar drama, tapi lebih tepatnya aku bukan, kan karena waktu itu pas aku bilang ke mama aku cuma mikir mau jadi bintang sinetron gitu. Sedangkan aku tuh nggak suka banget guys sama yang namanya sinetron, apalagi sinetronan Indonesia gitu ya. Aku mikir gitu. Kalau sinetron yang zaman dulu masih oke guys. Menurut aku masih masih layak ditonton. Tapi kalau yang sinetron sekarang ya mungkin juga patokan umur kali ya. Terus aku mikir karena aku pengennya tuh kayak drama teater yang bener-bener meresapi peran banget gitu. Karena aku ngeliat tuh banyak banget yang namanya sinetron zaman now gitu ya, yang kalau misalnya dia jadi pemulung pakai tangannya cuteknya merah gitu, terus pakai mani pedi, terus dia bilangnya anak orang miskin gitu, tapi dengan yang penampilannya oke gitu. Aku mikir ya Allah, nggak meresapi peran banget. Sedangkan yang aktris-aktris pemain drama teater itu yang aku suka, karena ketika mereka menjadi yang namanya orang gila ya mereka akan kayak orang gila, ketika mereka jadi orang kaya ya mereka akan kayak orang kaya. Pokoknya bener-bener yang meresapi, yang ya lihat aja lah bintang-bintang film zaman dulu gitu, itu bener-bener penghayatan banget, bener-bener yang mereka tuh punya talent gitu buat berakting. Nah itu dia, makanya dulu aku sempat belajar drama atau acting gitu, yang dari ketawa-ketawa terus disuruh acting nangis, itu harus bisa. Dan itu ya alhamdulillah sih lulus lah, meskipun nilainya nggak A gitu. Gitu. Akhirnya aku mikir aku akhirnya mau belajar bikin nulis, jadi author alias jadi penulis dialog. Akhirnya temen aku belajar, akhirnya dia bilang, mereka tuh pada bilang, Rin belajar dulu bikin buku, ketika ada orang yang demen baca nanti disitulah akan lo gampang untuk bikin dialog gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin buku. Aku menghasilkan 2 buku. Terus ini salah satu, karena aku baru pindahan guys, jadi aku nggak tahu yang satu lagi kemana. Jadi ini salah satu buku aku. Jadi bayangkan guys, ini ada berapa halaman berapa halaman ya, 200-an kali ya. Jadi ini aku nulis sendiri, dan emang ya namanya nulis buku itu emang memakan waktu bisa berbulan-bulan bahkan setahun. Lihat, bayangin, ini sekecil-kecil ini tulisannya, aduh kelihatan nggak ya? Ya pokoknya kecil lah, ini tulisan sekecil ini, dan ini menghasilkan berapa? Ini cuma 1 buku guys.
Jadi kalau yang nggak demen baca tuh nggak mungkin mau baca buku aku. Aku lebih suka nulis tentang kehidupan sih, tentang kehidupan yang setiap hari warawiri di hidup kita. Aku lebih suka nulis-nulis kayak gitu ketimbang eh, apa hal-hal yang berbau-bau misteri atau misteri sih aku masih suka, tapi jangan yang horor. Kayaknya kalau horor tuh aku nggak bisa dan nggak mau gitu, karena kalau horor kan mau nggak mau kita pasti menghayalnya yang berbau-bau gaib gitu ya. Aku takut. Wah, udahlah, aku lebih suka sama drama-drama kehidupan. I like it karena emang hidup ini penuh akan drama gitu. Kita nggak bisa bilang no, because drama is life. Terus akhirnya si Rini bilang, ayo Beb kita bikin gitu. Udah akhirnya aku bilang, oh seru juga nih kayaknya. Ya udah, akhirnya aku bikin karakter karena aku pengennya di sini, karena kita ini bukan cerita tentang pribadi kita, ini benar-benar yang cerita dari diambil comot sana sini gitu dari kehidupan yang memang realitanya ada. Terus aku pengennya bukan kita gitu, karena kita emang cuma acting, kita belajar buat berakting, bukan jadi diri kita sendiri. Jadi bener-bener aku pengen bikin karakter kita itu beda gitu. Jadi orang bisa ngelihat, oh ini kita lagi acting dan ini yang benernya di sini gitu. Makanya KFC sitcom itu bener-bener yang punya sendiri, label sendiri, dan kita aku bener-bener yang nyiptain mereka tuh sebagai karakter yang lain dari sisi mereka gitu, yang bener-bener jadi orang bisa ngelihat kalau kita aslinya kita tuh kayak gini gitu. Jadi kalau mau ngeliat kita acting ya lari ke KFC sitcom. Jadi pas aku mau bikin karakter mereka tuh aku ngeliat dulu orangnya gimana-gimana gitu di depan YouTube. Terus aku ngeliat si sosoknya si Rini ini, aku ngeliat dia kan kayaknya orang lembut, kemayu gitu ya. Aku mikir, oh iya gimana kita jadiin dia, kita bully gitu, jadi bahan bulian. Akhirnya aku mikirnya, oh iya dia dibikin kayak karakter ala-ala Oneng di Bajai Bajuri gitu. Terus nah kalau si Ipeh itu aku bikin karakter karena emang dia Ma RT. Karena emang dia tuh karakternya yang dari pertama aku ikut di PU itu emang kan, di PU tuh keren banget guys. Di PU itu nggak ada yang namanya kayak grup lain, mungkin ada yang namanya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan tukang nyapu apa segala macam ada kali ya. Nah kalau di PU itu bener-bener yang mengayom jadi satu, nggak ada yang namanya ketua. Meskipun kita tahu pendiri atau pendahulu atau yang kita bilangnya dedengkotnya PU, kita tahu lah siapa-siapa orangnya. Dan emang dari pertama awal aku masuk di PU tuh aku udah ngeliat lah mana-mana gitu ya. Terus aku ngeliat emang sosok Ipeh ini cocok gitu buat aku jadiin kepala rusun. Makanya kita jadiin Ma RT gitu. Terus habis itu ada Cetila. Tadinya Tila itu aku mau jadiin kayak apa ya, karena dia kan Padang kan ya. Aku mau mikir jadi uni-uni Padang. Cuma aku mikir gitu kan yang dengan yang ceria nyentriknya itu ya, yang bener-bener ngelihat dia tuh kayak ceria gitu. Ya udah akhirnya aku mikir, oh iya kita jadiin aja jadi kayak emak-emak Hebring gitu. Kalau kalian tahu dulu tuh ada yang namanya geng trio emak Hebring, itu bener-bener mereka tuh orang-orang yang parlente gitu ya, borju-borjunya kaum Sunda gitu. Aku mikir oh jadiin dia aja. Kalau kalian tahu dulu tuh ada Ida Kusuma, Koni Suteja, ada siapa lagi ya, mereka tuh pokoknya apa ya, trio-trio ceriwis gitu ya. Terus ada Cynthia aku bikin dia karena dia emang anak gaul gitu. Aku mikir oh iya dia emang sama aku tuh kalau udah ngomongin tentang kehidupan Jakarta tuh kita udah mulut sampah banget gitu ya. Terus pokoknya aku mikir oh iya aku jadiinlah dia anak gaul gitu, karena emang aku terinspirasi sama dia tuh waktu dia ngomong cinca Laura gitu. Terus aku mikir oh iya jadiin aja, aku jadiin kayak gitu, ternyata pas gitu. Terus ada si Jonah alias Mbak Jon tuh aku pikir ya emang nggak jauh-jauh beda gitu lah. Emang dia karakternya kan ngelihat dia tuh emang bener-bener yang gitu ya, ulala gitu. Hai Mbak Jon. Terus yang terakhir aku sendiri. Aku pengen bener-bener yang aku beda banget sama aku dan karakter aku gitu. Akhirnya aku mikir apa ya, cuma kalau bisa jangan terlalu susah gitu. Akhirnya pada bilang, Rin ya udah lu jadi yang itu aja ya, jadi yang emak-emak Betawi gitu, nyak-nyak Betawi. Dalam hati ya ampun. Aku dari dulu ya sama keluarga aku, adik aku tuh kalau lagi pada ngomong dengan dia, aduh maaf dia ngomong wah nyonya, terus aku cuma bilang hey gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau mereka lagi pada ngomong Betawi tuh keluarga aku suka yang ngeledekin gitu. Malah sekarang mereka tuh pas ngeliat kalau lagi ada sitkom KFC nongol gitu, mereka suka ketawa-ketawa, dia bilang makan tuh Betawi ya gitu. Well,
gabung di PU Vlogger United itu bener-bener pengalaman banget ya buat aku. Banyak banget masukan-masukan yang tadinya aku nggak tahu soal YouTube-YouTubean. Aku sedikit banyak tahu banget dari mereka-mereka ini, dan emang grupnya itu bagus menurut aku, bener-bener yang memberikan informasi banget buat kita, dan emang kita pengen tuh sama-sama maju bareng. Terus dan yang terlebih lagi adalah terima kasih banyak PU. Akhirnya aku punya teman-teman banyak, teman-teman aku lebih luas lagi dan di berbagai negara. Mudah-mudahan anggota-anggota Vlogger United mau gabung juga di KFC, terus mau join bareng sama kita. And siapa tahu yang punya acting bakat-bakat tertutup gitu, pengen terbuka, pengen diunjukin sedikit di KFC, silakan guys. Pendaftaran silakan call Maipe, ada Cynthia, ada si Jona, itu bagian PR. Pokoknya kalian tinggal call mereka lah. Terus kalau mau dapet editing aku dong, editin aku jadi kayak gini, itu boleh ke Rintul. Ini tuh dia bagian tim editing. Terus kalau sama aku apa ya? Kalau sama aku tinggal bilang aja mau dialognya banyak atau dikit. Mudah-mudahan teman-teman Vlogger United semuanya kita bisa ketemu di dunia nyata. Terus yang pasti semoga sukses selalu buat kalian dan buat kita semua, buat semua YouTuber yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya pada sukses, terus memberikan manfaat, memberikan hiburan buat teman-teman semua pencinta YouTuber. Halo guys, hari ini hari yang istimewa loh. Mau tahu kenapa? Karena hari ini kita mau merayakan hari ulang tahunnya Grup Vlogger United yang pertama, kumpulan vlogger-vlogger keren di seluruh mancanegara. Yuk kita ramaikan hari ulang tahunnya Vlogger United. Are you ready guys? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga.
first birthday to Vlogger United. Semoga kita semua menjadi semakin sukses di tahun-tahun mendatang. Feliz cumpleaños! Semoga grup Vloggers United semakin solid. Fijne verjaardag, Vlogger United, hartelijk gefeliciteerd. Semoga semakin maju dan berjaya. Vlogger United, sangat Philo. Semoga terus berkarya dengan collab-collab yang keren. Senang narajnya Vlogger United, semoga bisa terus menjadi inspirasi bagi para vloggers Indonesia. Happy birthday Vlogger United from Australia. Hip hip hooray. Semoga Vlogger United terus menjadi wadah pemersatu untuk seluruh Vlogger United Indonesia di luar negeri. Joyeux anniversaire. Semoga setiap anggota Vlogger United sehat selalu dan semakin sukses. Don Gunun Kutlolsun Vloggers United. Semoga persahabatan kita semakin erat dan kita semua bisa bertemu di dunia nyata. Sampai jumpa. Zum Geburtstag, viel Glück. Alles Liebe zum Geburtstag, Vlogger United. Viel Glück.